Nyeri pundak ini jika terus-menerus akan menyebabkan mungkin kita akan mengalami kesulitan ketika kita perlu mengangkat barang, dan juga yang terakhir bisa menyebabkan nyerinya menjadi nyeri yang kronik atau cukup lama begitu. Nyeri pundak bisa disebabkan banyak macam. Ya, bisa saja memang nyeri dari ototnya saja, mungkin karena memang postur kita duduk saat kita bekerja kurang baik. Bisa juga karena mungkin kita habis mengangkat benda atau barang cukup berat sehingga menggunakan otot-otot di sekitar bahu dan pundak kita. Atau karena adanya cedera pada bagian leher sini sehingga menyebabkan otot di sekitar leher dan pundak kita cedera. Atau bisa juga ada jepitan saraf di leher yang menyebabkan nyerinya menjalar hingga ke pundak. Dan yang terakhir bisa juga karena tingkat stres kita yang cukup tinggi sehingga otot-otot di sekitar leher dan pundak kita menjadi tegang. Baik, akibat dan nyeri pundak tentunya ada beberapa macam gitu ya. Jadi nyeri pundak ini jika terus-menerus akan menyebabkan mungkin kita akan mengalami kesulitan ketika kita perlu mengangkat barang ya karena nyeri. Kemudian juga mengganggu tidur kita, dan juga yang terakhir bisa menyebabkan nyerinya menjadi nyeri yang kronik atau cukup lama begitu. Untuk pengalaman nyeri pundaknya tentu kita perlu juga mengevaluasi terlebih dahulu apa saja yang menjadi penyebab dari nyeri pundak ini ya. Nah, kalau penyebab sudah diketahui, kita bisa melakukan beberapa penanganan rehabilitasi seperti misal kita berusaha untuk merilekskan ototnya dengan melakukan pemanasan, kemudian juga kita bisa berikan terapi listrik untuk memblok nyerinya, dan kemudian kita juga bisa memberikan namanya radial shock wave therapy untuk melemaskan ototnya. Dan terakhir kita lakukan juga dry needling jika diperlukan, jika memang ada bagian otot yang seperti nyangkut ya, dan kita lakukan stretching pada otot-otot di pundak ini. Dan needling adalah tindakan penusukan jarum, umumnya jarum akupuntur, ke titik di otot di mana otot itu mengalami kumparan. Jadi terdapat otot yang seperti nyangkut. Ketika biasa kita raba, kita akan menemukan sebuah jendolan pada otot yang kita raba. Nah, jendolan atau tautan itulah yang kita coba kita uraikan dengan jarum akupuntur ini. Nah, cuma jarum ini kita berikan, kita tusuk ya, tanpa menggunakan obat. Untuk cara kerja dry needling, jarum dari akupuntur ini ketika dia masuk dan sampai di titik terletak dari kumparan atau tautan otot itu kan jarum ini kan digerakkan maju mundur. Fungsinya adalah untuk menguraikan kumparan atau serabut otot yang nyangkut ini, sehingga dapat terurai dan terlepas sehingga otot dapat kembali berkontraksi. Selain itu, fungsi dari needling akan memicu pelepasan morfin alami tubuh kita untuk mengurangi nyeri, dan juga memicu pelebaran pembuluh darah sehingga akan membantu untuk menutrisi kembali otot ini sehingga otot yang cedera akan cepat untuk mengalami pemulihan. Manfaat dari needling untuk nyeri pundak ini tentunya jika ketika di pundak itu ditemukan adanya kumparan otot atau taut band ini, ketika kita tusukkan dengan needling, maka ini akan melepaskan jeratan atau otot yang nyangkut ini, dan ketika otot ini bisa terlepas maka umumnya nyeri pada pundak ini akan sangat berkurang. Jika rekan-rekan memiliki nyeri pundak yang mungkin sudah berlangsung cukup lama dan ingin mengetahui apakah apa menjadi penyebab dari nyeri pundak ini ya, nah, dan atau membutuhkan juga mungkin ingin mencoba untuk dry needling ya, mungkin dapat menghubungi saya di Klinik Lamina Fluid pada hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai 11. Salam sehat, sampai ketemu.